Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran tematik hari ini mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda, materi hari ini tentang membeku. Materi ini ada pada pembelajaran 2, subtema 3, tema 3 pada buku paket kalian. Tetapi materi yang Ibu bawakan hari ini sedikit berbeda dengan buku paket kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai membeku. Pasti kalian sudah tidak asing yang namanya membeku ya. Sering sekali kalian menjumpai peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Membeku kebalikan dari perubahan wujud benda padat menjadi cair atau mencair. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat ketika didinginkan dengan suhu rendah sampai titik bekunya. Nah, di sini ada beberapa contoh peristiwa perubahan wujud benda membeku yang sering kita jumpai. Yang pertama ada adonan es krim. Adonan es krim yang membeku saat diletakkan dalam freezer ya. Tentu kalian sering makan es krim. Nah, es krim yang biasa kita baru beli biasanya sudah membeku karena sudah dimasukkan ke dalam freezer. Yang selanjutnya ada peristiwa coklat cair dimasukkan ke dalam freezer menjadi coklat batang. Nah, ini misalnya di sini ada gambarnya coklat yang sudah dilelehkan atau mencair dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer maka menjadi coklat batang. Untuk selanjutnya ada air putih yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es batu. Nah, ini tentu kalian sering membuat mungkin ya atau sering menggunakannya. Air yang kita masukkan ke dalam cetakan es batu, kemudian kita masukkan ke dalam freezer, maka setelah beberapa jam, beberapa hari air tersebut membeku dan bisa berupa es batu. Kemudian ada adonan agar-agar yang sudah dipanaskan, kemudian dibiarkan dingin. Nah, ini mungkin orang tua kalian sering membuat agar-agar, ya. Agar-agar yang pertama itu serbuk agar-agar dicampur dengan gula, mungkin ya, dengan susu, dengan santan, mungkin atau dengan bahan-bahan yang lainnya sesuai selera. Kemudian dimasak dalam panci menggunakan api ya, dimasak dengan api. Setelah panas, setelah sedikit mengental, nah itu biasanya dimasukkan ke dalam cetakan agar ya. Kemudian didiamkan beberapa jam. Maka cairan yang tadi di dalam panci itu, cairan yang sudah dipanaskan itu menjadi kenyal ya, menjadi lebih padat, menjadi membeku itu namanya ya. Nah, dan sebetulnya masih banyak lagi peristiwa-peristiwa membeku lainnya yang bisa kalian jumpai pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini tugas kalian adalah menuliskan alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan agar-agar. Mudah sekali, sebetulnya kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian atau dengan kakak atau dengan siapapun atau mungkin kalian sendiri sudah pernah membuat agar-agar ya. Nah, di sini kalian tuliskan alat dan bahannya. Alat yang kita perlukan untuk membuat agar-agar itu apa aja? Misalnya ada panci, ada apa lagi mungkin sendok ya, atau mungkin cetakan agarnya dan lain-lain. Kalian rinci alat-alatnya apa aja, kemudian bahannya apa aja, misalnya serbuk agar-agar, susu, atau mungkin apalagi santan, gula. Nah, itu kalian tanyakan tuliskan bahan-bahannya ya, bahannya yang diperlukan apa aja untuk membuat agar-agar. Di sini Ibu tuliskan nomor 1 sampai 3 ya, dan seterusnya. Maksudnya kalian bisa saja alat dan bahan itu lebih dari 3 poin ya. Tidak terpaku pada nomor ini ya. Silakan alat dan bahan yang kalian perlukan dalam membuat agar-agar. Kemudian setelah kalian menuliskan alat dan bahannya kemudian lanjutkan dengan menuliskan langkah-langkah membuat agar-agar. Nah, langkah-langkahnya artinya cara-cara membuat agar-agar. Misalnya serbuk agar-agar dicampur dengan gula, santan, atau susu, atau dengan apa aja yang menurut selera kalian.
kemudian misalnya dimasukkan ke dalam panci, terus diberi air atau mungkin kemudian dipanaskan dengan api. Nah, itu langkah-langkahnya kalian tulis sampai langkah terakhir, yaitu adonan agar-agar itu sudah menjadi agar yang siap dihidangkan. Di sini Ibu tuliskan 3 poin, tapi sebetulnya bisa saja lebih dari 3, itu tergantung kalian langkah-langkahnya bagaimana ya. Oke, tugas itu tuliskan pada buku tulis tematik kalian. Kemudian setelah selesai kalian upload pada tugas KI 4 Bahasa Indonesia. Demikian tugas tematik hari ini. Semoga kalian dapat menyelesaikan dengan baik. Sekian dari Ibu, terima kasih. Sampai jumpa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.